yang seni musiknya agak lumayan banyak, tapi bisa ya. Boleh teman-teman nanti sambil dicatat karena kebetulan saya tidak membuat PowerPoint-nya, hanya ada yang musik barat saya buat PowerPoint-nya. Jadi ada 2 poin. Yang pertama musik barat secara umum, yang kedua adalah musik tradisional. Ya, nanti kisi-kisinya. Yang pertama adalah musik barat secara umum, yang kedua adalah musik tradisional. Yang pertama saya akan menerangkan, memberikan ulasan yang musik barat dulu, ya. Di dalamnya nanti ada tangga nada, nada dasar kayak gitu, udah paham lah ya. Nanti saya coba ulang lagi terangkan ya. Boleh sambil dicatat atau dipoto boleh. Saya coba share screen PowerPoint-nya ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat semuanya. Ada ya. Nanti kalau terlalu cepat atau ada yang mau ditanyakan boleh interupsi aja ya, dipotong ya. Ini musik secara umum, nggak tahu ya, kita pemahamannya musik adalah suatu suara atau bunyi yang diatur dalam sebuah tempo. Ya, banyak mungkin pengertian musik di luar sana, tapi ini menurut kesimpulan dari semua yang ada, dari semua definisi-definisi, ada yang berdefinisi bahwa musik adalah irama, melodi dan sebagainya, tapi secara hakikatnya atau secara yang mendasarnya musik adalah suara atau bunyi yang diatur dalam sebuah tempo atau waktu. Bunyi apapun ya, atau suara apapun. Ketika misalnya suara kertas, ketika jazz suara kertas aja itu belum dikatakan musik. Tapi ketika suara kertas ini sudah diatur dalam dalam suatu tempo, misal temponya segimana, itu sudah jadi musik. Jadi musik itu tidak hanya berbicara instrumen musik gitar, piano, terus yang lainnya bukan musik. Ya, ketika belum diatur dalam sebuah tempo, dia belum jadi musik. Misalnya suara pulpen ini, kata-kata misalnya gitu kan. Dia ketika suara pulpen aja tanpa disengaja, ya suara pulpen belum jadi musik. Tapi ketika ini sudah diolah, minimal dalam satu waktu atau temponya diatur, misalnya dalam detik sekian, panjangnya sekian, ada waktu yang diatur, maka itu sudah menjadi musik ya. Ini. Nah, yang berikutnya ini juga kisi-kisi yang berikutnya yang bakal keluar adalah pemahaman teman-teman terkait dengan konsep atau yang membangun musik di dunia itu apa aja sih? Nah, ada 3 sistem yang membangun musik dalam dunia pada umumnya. Yang pertama adalah modal, yang kedua adalah tonal, yang ketiga adalah atonal. Ini tuh apa sih Pak? Ini adalah sebuah sistem nada. Jadi sampai sekarang hanya ada 3 ini. Zaman dulu sebelum ada tonal, nanti saya coba terangkan satu-satu. Jadi 3 musik dunia itu peradaban musik dunia itu dibangun atas 3 sistem nada ini. Yang pertama adalah modal. Mungkin teman-teman yang belajar gitar atau piano di les atau belajar sendiri atau pernah baca-baca sudah belajar, terutama yang belajar gitar pasti tahu modal. Karena modus atau dalam istilah gitar mah ada modus ya. Biasanya main melodi pakai rumus modus katanya atau rumus modal. Nah, itu sebenarnya dia sejarah awal-awal dulu terbentuknya musik itu menggunakan sistem modal. Nah, di sini ada keterangannya. Modal adalah ciri-cirinya itu menggunakan sistem nada atau scale khusus. Tidak ada aturan jarak 1,5. Jarak 1,5 itu yang seperti apa? Nanti di berikutnya saya coba jelaskan ya. Kemudian tonal. Tonal itu yang ada jaraknya. Sudah ada mayor minor, sudah ada aturan. Sudah ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi zaman dulu biasanya ini modal tuh lebih ke musik tradisional. Nah ini jadi cirinya. Berkaitan dengan istilah modus tuh kan, modus di gitar suka ada melodinya modus katanya. Dalam musik kata modus harus diartikan sebagai pola, bukan susunan nada. Bukan lagi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dia hanya pola tertentu aja. Biasanya musik-musik di tradisional lah. Itu biasanya modus, kayak misalnya tangga nada pentatonik itu modus sebenarnya atau modal. Jadi dulu tuh orang zaman dulu dia tidak mengenal do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dia punya ciri khas sendiri nadanya, bahkan ada yang punya 3 nada di Indonesia sampai sekarang ada di daerah Kalimantan atau Sulawesi yang ada cuma 3 nada aja, 3 nada pokok. Jadi dia tidak mengenal nada-nada lain. Jadi tidak mengenal istilah do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 1 oktav, 2 oktav enggak. Ada mayor, minor enggak.
Biasanya itu terjadi di musik-musik tradisional. Dia menggunakan sistem modal, cuman mereka tidak sadar aja bahwa yang dia pakai adalah musik modal. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan, ciri-ciri musik modal, tonal, dan atonal, kurang lebih seperti itu ya. Biasanya memiliki pusat nada itu nada dasar, bersifat monofon. Jadi sendirian aja, tidak polipon, beda dengan tonal ya. Tidak ada mayor minor, tidak ada hubungan khusus antara tangga nada. Kalau tonal kan dia misalnya ke samping jadi melodi, nanti kalau disusun CEG atau do mi sol jadi akord tertentu, akord mayor ya. Misalnya CEG gitu kan. Digenjreng, kalau di gitar jadi nyusun akord. Nah, di modal nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa membentuk akord menggunakan tanda nada pentatonik umumnya. Ini tidak mesti ya. Yang poin nomor 4 itu menggunakan tangan nada pentatonik atau 5 nada utama. Bisa gamelan di musik-musik tradisional. Nanti nyambung ke musik tradisional. Ini tidak mesti, bahkan kata saya ada yang 2 nada, hanya dari 3 nada, bahkan ada 6 nada. Cuman secara umum, pentatonik di musik tradisional biasanya itu disebut modal. Bersifat horizontal. Yang tadi, dia tidak ada hubungan vertikal ke atas. Ya, dia sifatnya horizontal. Tidak ada hubungan ke atas. Jadi kayak nggak bisa membentuk akord. Yang tadi, maksudnya vertikal itu kan CEG gitu, disusun ke atas gitu kan. Nggak bisa. Nah, prinsip modal berasal dari musik monofon, yaitu satu lagu saja atau satu melodi lain yang dinyanyikan oleh satu orang atau beberapa orang. Ciri-cirinya. Nah, setelah modal berkembang tuh, biasanya zaman-zaman Gregorian, nyanyian gereja yang zaman dulu tuh, zaman Renaissance, peradaban-peradaban kuno itu pakai musik modal. Sampai sekarang dia juga tulisan-tulisannya atau partiturnya khusus. Lalu berkembanglah orang-orang musik pada saat itu mencoba menyepakati, mencoba berdiskusi satu sama lain. Ini kita harus ada satu kesepakatan yang global atau apa, ya kesepakatan lah ya. Ini musik itu harus sama, masa kita beda-beda gitu kan, harus ada yang sifatnya global. Seperti apa, muncullah musik tonal. Tonal dapat diartikan dengan ton yang berarti bunyi nada. Dalam konsep musik, tonal memiliki arti menyatakan bunyi atau warna suara. Pengertian musik tonal adalah sistem musik yang memandang bunyi secara vertikal dan horizontal. Nah, mulai di sini. Kalau di modal itu tidak ada vertikal, tidak ada kaitannya, dia hanya sendiri-sendiri aja masing-masing ya. Kayak kalau di gitar ada yang tahu misalnya nama-namanya nih ya, nama-nama modal ada apa sih, Dorian, Aeolian, Mixolydian, yang main gitar pasti tahu. Nah, itu nama-namanya, tapi itu nama-nama yang sudah disepakati juga setelah dipelajari, muncullah nama-nama itu. Itu nanti tidak ada di soal, kayak Mixolydian, Melodian, Ionian, Aeolian, kayak gitu, enggak ya. Atau kalau kalian pengen denger musik modal seperti apa, kalian main piano, kemudian pijit tuts hitamnya saja, yang 5 nada di atasnya, nah itu adalah modal. Kedengarannya seperti Chinese music atau seperti pelog pada Sunda atau di Jawa di gamelan gitu kan, seperti degung. Nah, itu adalah modal. Jadi dia tidak ada perasaan do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Itu aja, simpelnya seperti itu. Kalau modal itu lebih ke da mi na ti la da la ti na mi da. Nah, kayak gitu. Atau yang kalau kalian ada piano di rumah, nanti pijit aja tuts hitamnya atau yang warna hitam di atas, pijit bersusunan. Nah, itu modal. Atau kalian pijit bunyinya. Jadi dulu tuh nggak ada tuts hitam. Zaman modal tuh piano tuh ya kayak gitu. Kalaupun ada piano, nggak ada tuh pembagian jarak 1,5, nggak ada. Dia mandiri aja masing-masing. Nah, gitu ya. Kemudian berkembanglah ada musik tonal yang mulai memandang bunyi secara vertikal dan horizontal. Konsep ini menegaskan bahwa setiap nada memiliki pusat nada yang dapat didengar atau dirasakan, tidak berdiri sendiri, serta memiliki hubungan dengan nada lain secara vertikal dan horizontal. Ciri-cirinya yaitu memandang bunyi secara vertikal horizontal, seperti yang sudah disebutkan tadi. Memiliki pusat nada. Memiliki pusat nada itu seperti apa? Biasanya, atau saya coba mainin gitar ya. Bentar. Atau kalau main kalian pernah dengar lagunya Kuburan yang C A minor, D minor ke G ke C lagi. Nah, itu salah satu, sebenarnya dia sedang
menyanyikan ciri-ciri musik tonal. Dia ada kata-kata ke C lagi. Nah, di sini memiliki pusat nada. Dia selalu ingin kembali ke rumah. Itu salah satu ciri musik tonal. Jadi misalnya C, E, A minor, G minor, ke D, ke E, ke C lagi, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Dia selalu ingin rasa kembali ke rumah. Balik lagi, mau main dari C mayor, selalu pingin kembali ke C mayor lagi. Itu salah satu ciri khas mayor. Kembali ke pusat nada. Main dari G, makanya ada akor 1, akor 4, akor 5, balik lagi ke 1. Nah, itu salah satu ciri-ciri musik tonal. Kemudian menggunakan tangan nada diatonik mayor dan minor. Nah, dia udah ada mayor minor, ada perasaan lain dibagi gitu. Atau kalau musiknya secara umumnya awamnya minor itu sedih, mayor itu riang. Nah, kayak gitu. Mayor, minor. Nah, udah kayak gitu udah membentuk akor lah. Mulai ya. Jika hubungan interhorizontal tonal, setiap nada memiliki makna jika nada tersebut berkaitan dengan nada lain. Ketika berdiri sendiri, nada tersebut hanyalah sebuah bunyi tanpa makna. Jadi dia berdiri sendiri aja. Ya. Nah. Oke. Mana-mana. Kok gini ya? Oh, ini. Hubungan vertikal dengan hal demikian halnya ketika nada-nada dalam sebuah melodi bergerak akan muncul harmoni yang berkaitan dengan nada lain, yaitu membentuk akord tadi. Ya, vertikal itu membentuk akord, kalau horizontal membentuk melodi lah. Gitu. Itu ya, yang tonal ya. Tadi modal lebih berkaitan musik-musik tradisional, dia tidak ada hubungan, tidak ada jarak nada. Kalau tonal udah ada mayor minor, ada jarak nada. Nanti kita bahas jarak nada karena itu akan keluar di soal ya. Menentukan mayor. Nanti saya kasih tahu cara mudahnya, kalian tinggal klik di Google Circle of Fifth namanya. Sebentar ya. Oke. Nah, dari tonal mulai beranjaklah ke yang namanya atonal. Atonal itu apa? Jadi secara sederhana musik atonal itu dapat diartikan sebagai musik yang tidak memiliki tonik, beda dengan tadi memiliki sumber bunyi atau kembali ke rumah. Kalau dia tidak, atau tonal center, dengan kata lain, pengertian dari musik atonal adalah musik yang tidak terikat oleh kunci tertentu. Sistem musik atonal merupakan sistem musik yang menyimpang, dalam tanda kutip menyimpang dari musik konvensional yang telah ada. Ketika komposisi musik pada sistem tonal menggunakan nada tertentu sebagai tonika, dalam arti ketika komposisi musik dimulai dan berakhir pada tonika, yang tadi kalau dari C balik lagi ke C. Nah, komposisi dengan menggunakan atonal tidak berakhir pada skala di mana ia memulainya. Jadi menyimpang atau berontak. Jadi ini biasanya orang-orang jazz, orang-orang kontemporer merasa bosan diatur dengan sistem tonal. Nah, sih nada itu harus dari C misalnya, harus kembali lagi ada aturan C A minor misalnya. 1451 misalnya gitu kan. 1 itu dalam arti C mulai dari 1, 4 itu nada keempatnya F, 5-nya nada kelima G, harus balik lagi ke 1. Ada perasaan seperti itu. Mereka merasa bosan nih orang-orang itu. Nah, di sini prinsip musik atonal adalah membebaskan musik atas keterkaitan terhadap skala nada yang menurut para pelaku musik modern sangat membelenggu. Nah, ini. Jadi ini muncul berdasarkan gagasan orang-orang pelaku musik modern. Kemunculan konsep atonal pada awalnya dimulai dengan masuknya modulasi perpindahan nada dasar dalam sebuah komposisi musik. Yang main piano pasti tahu, biasanya musik-musik populer sekarang, pernah nggak merasa lagu-lagunya Tulus, lagu-lagu banyak lah, Raisa, atau nggak Kahitna, itu ada modulasi atau perpindahan nada dasar, atau biasanya orang awam menyebutnya opportune. Pindah dari ada jembatan, pindah naik 1 katanya, naik 2, pindah nada dasar lebih tinggi atau lebih rendah. Nah,
itu sebenarnya di tonal tidak ada konsep seperti itu. Itu merupakan ciri-ciri atonal. Tapi jadi terbiasa atau bebas mainnya, tidak harus yang tadi C mayor ke G, saya mau berakhir di D urutannya, boleh saja, sah saja. Tidak mesti ke C lagi. Jadi ini ujung-ujungnya ke musik jazz yang kadang didengar tuh ini kok kayak musik berat katanya, kan suka ngerasa gitu nggak? Ketika mendengar musik bass, ini mah musik kelas katanya, berat katanya. Nah biasanya kayak gitu karena dia di luar kebiasaan tonal, karena telinga kita dibiasakan oleh musik-musik yang tonal, yang tadi C, A minor, D minor, gitu kan. Yang konvensional tiba-tiba didengar musik atonal, pasti menyangka tengenaheun gitu kan. Padahal itu sah-sah saja ya, ada aturannya. Itu. Jadi nanti mungkin akan ada soal yang berhubungan dengan modal, tonal dan atonal. Nanti kaitannya dengan musik tradisional. Kaitannya dengan musik tradisional. Nah, tangga nada lebih ke musik tonal ya, karena di modal tuh nggak ada yang namanya tangga nada. Ya, dia berdiri sendiri aja. Sistem nada sendiri. Ini tangga nada di tonal. Kalau atonal, ya ada tangga nada tapi lebih bebas ya. Yang pertama ada tangga nada diatonis. Nah, kita bicara mayor saja ya. Saya share screen-nya ganti pakai, nah ini tangga nada diatonis. Ini rumusnya, jarak 1,1/2, 1,1/2. Saya ganti share screen-nya, kita coba bahas masalah tangga nada. Oke, saya coba ganti share screen ke, nggak ada whiteboard ya. Sini white. Saya mau coret-coret soalnya. Bentar ya, saya buka dulu whiteboard deh. Biar saya bisa coret-coret. Tunggu ya. Sebentar. Di mana ya? Ke whiteboard. Sini aja. Share screen ya. Up whiteboard. Nah ini. Oke. Saya coba teks. Ini rumus ya, nanti kalau ada pertanyaan mengenai tangga nada mayor, kalian hafalin ini aja nih. Misalnya, kan susunan nada itu C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, ini rumus nih. Ini rumusnya ini. Rumus mayor ya. Dia punya jarak nada tadi. 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ini rumus nih. Rumus. Kalau di piano ini adalah tuts putih dari C. C, D, E, F, G, B, C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Udah. Nah, nanti bagaimana kalau pindah nada dasar? Bagaimana kalau do-nya dirubah? Kan ini do sama dengan C, atau rumus ini sering disebut do sama dengan C, atau natural ya. Natural. Karena dia tidak ada kres-kresan. Nah, natural ya. Do sama dengan C, natural. Terus bagaimana kalau, sebentar kita kecilkan dulu. Nah, kalau pindah nada dasarnya,
Ini rumusnya ya, patokannya di jarak nada itu sebagai patokan. Mungkin teman-teman yang main piano udah paham lah yang ini gini-gini ya. Misalnya jadi G mayor, do-nya berubah jadi G. Ini gimana? Nah, G, A, B, tulis dulu susunannya dari sini. Berarti kalau dari G, G, A, B, C, dan seterusnya sampai G lagi. G, A, B, C, D, E, F, G, kan gitu. Terus tulis jaraknya. Kata mayor, jaraknya nih harus terpenuhi 1. Ini rumus mayor, mutlak ya. 1, 1 setengah. 1, 1, 1 setengah. Kan gitu. Kata si rumus mayor tuh kayak gitu rumusnya. Untuk memenuhi bahwa ini supaya nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jaraknya harus 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Kenapa jarak 1? Karena di sini ada nada nih. Ini tuh hitam. Nah, sini ada nada nih. Makanya ada jarak 1. Sisanya berarti yang setengah. Berarti di sini nggak ada tuh hitam. Makanya di piano tuh hitamnya ada 5 di atas. Kalau kalian perhatikan. Setiap blok satu frasenya ada 5. Nah, ini menandakan bahwa dari C ke D ada nada setengahnya di atas. Bisa naik. Tapi dari E ke F nggak ada. Makanya ketika pindah nada dasar, jarak ini harus terpenuhi. Gimana caranya buktikan? Kita buktikan G ke A apakah betul 1? Dia mintanya 1 ya. Minta jaraknya. Atau do ke re jaraknya 1. Lihat di rumus G ke A betul 1? Betul 1 ya nih. Kemudian A ke B betul 1. B ke C mintanya setengah. Di sininya juga setengah. Confirm, sesuai. C ke D 1 betul. D ke E betul 1. E ke F. Nah, di sini mintanya 1. Di sini kata rumus E ke F itu cuma setengah. Berarti kurang. Mintanya 1 kan? Adanya setengah. Berarti harus ada tanda crash. Nah, harus dinaikkan. F-nya naik setengah supaya jadi 1. Maka dinaikkanlah setengah. Maka F ini berubah jadi setengah. Pinjem supaya ini terpenuhi. Karena ini udah naik, maka jaraknya udah sisa setengah kan? Makanya fis ke G otomatis setengah. Nah, makanya ini. Nanti gitu pertanyaannya. Susunan nada D mayor misalnya. Ini aja kalian tulis dulu ini C, D, E, F, G. Kecuali kalian sudah hafal ya. Atau kalian bisa lihat di Circle of Fifth. Circle of Fifth. Nah, di Google klik Circle of Fifth nanti keluar. Gambar. Saya coba. Ini ya. Saya coba deh. Klik. Up. Circle of Fifth. Wait. Aku buka dulu. Sebentar. Circle of Fifth. Aku share ya. Nah, kalian tinggal klik Circle of Fifth nanti keluar. Ini rumus. Nah, ada gambar. Yang misalnya yang ini deh. Nah, ini natural tanpa crash. Tadi G mayor 1 crash. Makanya disebut, kenapa G mayor disebut 1 crash? Karena ada not yang dinaikkan yaitu F jadi fis. Karena menurut rumus mayor, jaraknya harus 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sedangkan kalau GF-nya nggak naik, maka jarak tersebut tidak terpenuhi. Maka disebutlah 1 crash itu dengan istilah tangga nada G mayor. Karena ada 1 yang di-crashkan yaitu F jadi fis. Makanya dalam notasi balok dia tidak ditulis lagi bahwa do sama dengan G. Beda dengan notasi angka ya. Nada dasar itu cukup dengan kayak gini simbol. 1 crash, 2 crash, 3 crash, 4 crash, 5 crash, 6 crash, 7 crash. 1 crash G mayor, 2 crash D mayor, 3 crash A mayor, 4 crash E mayor. Ini yang mayor ya tuh, major keys. Nah ini mayor, ini minor. Kita nggak bahas minor nanti di situ. Di soal nggak akan ada keluar minor, tapi mayor ada. Ya. 4 crash, 5 crash, dan seterusnya. Lihatnya yang ini. Banyak tipe-tipenya ya, tergantung kalian suka yang mana gambarnya. Ada yang kayak gini lebih sederhana, mayor, dikunci F, tapi ada yang kayak gini, mayor tuh, G, D, A, E. Gadis desa amat elok. Biasanya saya gitu ngafalin. Kayak rumus-rumus kimia.
Kimia juga ada singkatan-singkatan kan. Nah di musik juga ada. C natural, gadis, desa, amat, elok. Sampai 4 kres. G, D, A, E atau kayak senar ya. E, A, D, G kalau bass tuh. Dibalik aja 4 kres, 3 kres, 2 kres, 1 kres. Tinggal cara menentukannya, misalnya 2 kres nih, D mayor sudah hafal nih. Misalnya apa aja yang dikreskan. Nah, caranya kayak tadi. Caranya adalah dengan ditulis rumusnya. Macam-macam sih caranya ya. Bisa dengan ditulis rumus atau sudah hafal misalnya di luar kepala dengan melihat notasi balok udah tahu nada yang dikreskannya apa. Nah, gitu ya. Kita share screen lagi ke sini. Nah, kayak gini kan. Makanya disebut 1 kres karena fis-nya, makanya do-nya sama dengan G. Sekarang kalau 2 kres gimana? Kita tulis di sini. 2 kres itu apa? D mayor. Kita tulis D. D, E, F, G, A, B, C, D. Kita bedah rumusnya. Kata rumus mayor, jaraknya itu harus 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, kita buktikan ke sini ke rumus mayor yang ini. D ke E betul 1? Betul. E ke F betul 1? Tidak. Dia adanya setengah, kurang 1, maka F-nya harus dikreskan. Naik setengah. Fis ke G udah otomatis kan F-nya udah naik setengah. Confirm. G ke A 1, betul 1, lihat di rumus. A ke B 1, betul 1. B ke C 1, tidak. B ke C itu setengah. Maka ini harus naik cis. Nah, makanya adalah 2 kres. Jadi ketahuan yang dikreskannya adalah fis dan cis. Nah, inilah not yang dikreskannya. Fis dan cis. Makanya D mayor disebut dengan 2 kres. 3 kres nanti A mayor dengan cara seperti ini. Atau tinggal lihat circle of it. Atau tinggal lihat ini aja. Tinggal lihat di notasi baloknya. Nah, kayak gini ya. Nah, sorry gambarnya susah ya. Kalau 1 kres di sini apa? Nada yang ini apa? Ini F. Oh, berarti fis. Nanti kalau 2 kres tambahkan di sini. Oh, ini cis, ini fis. Tinggal kayak gitu aja. Tergantung kalian boleh pakai metode ini, boleh pakai metode apapun, boleh pakai lihat circle of fifth, ngafalinnya, boleh ya. Yang penting kalian nanti bisa menjabarkan 2 kres itu apa, susunan ini, tinggal hafal ini aja nih. C, D, E, F, G, A, B, C, udah selesai. Hafal, bagus, bisa pasti menjawabnya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh diinterupsi ya. Oke, saya close dulu. Oh enggak, jangan close. Saya hapus yang ini ya. Saya hapus. Oke. Hapus. Nah itu, kurang lebih itu yang akan kisi-kisi untuk soal US seni budaya terkait tinggal musik, tonal dan atonal, konsep musik secara umum, secara global, kemudian sistem tangan nada, mayor minor. Yang berikutnya adalah musik tradisional. Ya, musik tradisional. Sebenarnya masalah ngomongin terminologi musik tradisional itu cukup menarik, cukup sedikit paradoks kalau menurut saya. Karena berbicara tradisional kita suka identik dengan musik bahwa apa-apa yang dari barat itu terkesan modern. Gitu ya. Biasanya gitu. Misalnya kita melihat, wah, kemarin saya sempat nanya nih ke murid-murid. Gitar itu atau piano itu atau biola itu musik tradisional atau musik modern? Banyaknya menjawabnya modern. Jadi kita sering terjebak bahwa apa-apa yang dari barat itu dianggap modern. Padahal biola itu adalah musik tradisional tapi tradisional barat. Piano itu adalah musik tradisional tapi tradisional barat. Nah gitu ya. Kayak gitar nih, gitar akustik yang sering kita pakai itu adalah alat musik tradisional aslinya. Tapi tradisional dari barat, dari Eropa sana.
Jadi kita suka timbang-timbang di mentang-mentang itu dari barat, kita anggap wah modern, padahal tidak, ya. Itu yang perlu kita luruskan bersama terkait dengan musik tradisional, bahwa kita jangan terjebak dengan sesuatu hal yang datangnya dari barat kemudian kita merasa bahwa itu semuanya modern, padahal tidak. Mungkin gamelan yang bagi kita adalah modern, bagi kita tradisional, bagi orang barat itu satu hal yang modern. Bahkan Debussy pernah bilang bahwa gamelan adalah orkestrasi terkompleks atau bunyi musik terkompleks gitu. Saking mereka takjubnya, bagi kita mana biasanya gitu. Oh, gamelan yang itu tradisional ya, kadang orang kita menganggap sebelah mata, padahal orang-orang barat merasa terkagum-kagum dengan musik tradisional kita. Oke, lanjut ya. Kita ke sini lagi. Musik tradisional. Nah, nanti akan keluar yaitu teman-teman perhatikan ciri-ciri atau pengertian dulu deh. Pengertian. Ini secara umum lah ya, orang-orang menyebutkan musik tradisional adalah musik yang hidup dan berkembang, di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, biasanya gini, adapun ciri-ciri. Pertama adalah dipelajari secara lisan. Ini juga terjadi di musik barat ya. Ada contoh-contohnya kalau mungkin sempat saya bisa kasih lihat contoh-contohnya. Kan Pak, di barat mantel lisan atau ada budaya menulis. Di kita juga kata siapa? Nenek moyang kita juga batu wae ditulis atau gitu kan, ada apa? Ada prasasti, berarti kan budaya menulis itu sudah ada nenek moyang kita. Kadang kita suka terjebak oleh propaganda bahwa nenek moyang kita mah wah tahayul cenah gitunya. Padahal batu wae ditulisnya mun ayeuna mah update status, si Hana misalnya update status. Wah, hari ini aku bahagia, atau ada momen-momen tertentu, hari ini aku keterima di apa. Nah, nenek moyang kita mah menulisnya tuh di batu, mengabadikannya itu kan. Nah, sama dalam musik nenek moyang kita juga budaya mempelajari sesuatunya sudah ada menulis, tapi dengan dilontar misalnya kan, di daun. Nah, ini pernyataan ini juga saya kurang setuju, tidak memiliki notasi. Ini secara umum katanya tidak memiliki notasi, tapi perlu di apa ya, karena nenek moyang kita budaya menulisnya sudah tinggi, jadi menurut saya notasinya ada, cuman mungkin hilang, akhirnya dipelajarinya dengan lisan atau dengan oral ya, teknik-tekniknya. Kemudian pemain tidak terspesialisasi. Spesialisasi. Biasanya jarambah, tahu jarambah kata bahasa Sundanya mah. Jadi biasanya pemain suling, sok getek bisa main kendang, nanti pemain saron pasti bisa main demung, bisa main goong, biasanya gitu. Orang-orang tradisi kita biasanya gitu. Beda dengan tradisi barat. Itu tidak terjadi. Kita konteksnya ciri-ciri ini dalam konteks tradisi Indonesia ya, tradisi di kita gitu. Tapi kalau di barat beberapa tidak seperti itu. Dia biasanya bahkan terspesialisasi, kebalikannya. Kalau tradisi barat, orang-orang terspesial, multililitik main biola misalnya, pasti terus saja konsisten dia main biola. Kalaupun belajar instrumen lain, biasanya ya hal-hal yang berkaitan piano, untuk dia rasa untuk solfeggio misalnya, dia belajar piano karena apa? Untuk menambah lah ya. Atau enggak dari sejenis, misalnya gesek biola, main viola, main cello, main double bass, kan sejenis tuh, satu keluarga. Nah, beda kalau di kita biasanya pemain kendang dari perkusif main ke suling misalnya tiup dan sebagainya. Tidak terspesialisasi. Syair lagu, bahasa daerah.
syair lagunya bahasa daerah, kemudian melibatkan instrumennya instrumen daerah, kemudian merupakan bagian daripada masyarakat. Dari masyarakat. Nah, gitu. Masyarakat. Masyarakat lah ya. Ya. Ini ciri-cirinya. Biasanya, nah ini berkaitan bagian daripada masyarakat ini kita berkaitan dengan fungsi. Ada yang namanya fungsi. Fungsi musik tradisional. Ada 3 biasanya. Yang pertama ritual, kemudian seremonial, yang berikutnya adalah hiburan. Biasanya kebanyakan alat musik tradisional kita itu berangkat dari alat musik ritual yang tujuannya adalah untuk berdoa kepada dewa-dewi misalnya, kayak gitu kan. Jadi awal-awalnya di kita kebanyakannya fungsi alat kesenian tradisional di kita, karena ini erat kaitannya dengan ciri-ciri yang merupakan bagian daripada masyarakat. Biasanya ritual atau seremonial untuk upacara-upacara adat tertentu, kayak gamelan di Jawa misalnya hanya keluar hanya untuk di malam 1 Suro saja baru ditabuh. Itu kan seremonial atau menyambut sultan, raja dulunya. Kemudian beralih jadi hiburan, banyak yang seperti itu. Yang tadinya ritual, seremonial, kemudian jadi hiburan. Kalau kalian tahu misalnya, mungkin gamelan juga yang sekarang itu jadi bajidoran atau gamelan yang sekarang jadi hiburan, dulunya ritual sangat sakral. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang kerajaan saja yang dapat mendengarkan, menabuh gitu kan. Atau seremonial saja, kemudian bergeser jadi hiburan. Nah, ada juga musik tradisional yang hasil dari akulturasi seperti keroncong. Itu kan akulturasi. Gambang kromong, kalau kalian tahu gambang kromong itu ada di Betawi, itu instrumennya campuran. Ada tehian dari Chinese, ada kendang dari Sunda, ada gamelan dari Jawa. Tapi liriknya lirik Betawi. Bahkan sekarang dicampur aduk jadi ada keyboard, ada bass elektrik. Gitu. Nah itu konteksnya musik tradisional dari hasil yang akulturasi, bukan asli gitu. Kalau yang asli biasanya ritual. Atau ini mungkin teman-teman baru tahu nih ya. Biasanya instrumen yang awalnya pakai NG itu awalnya sejarahnya pasti ritual. Yang namanya NG, ang, itu pasti ritual. Dulunya adalah alat musik ritual. Contoh, suling. Suling, NG kan, ang. Itu dulu ritual. Tarawangsa. Tarawangsa. Degung. Ya. Terus apa lagi? Angklung. Nah, banyak. Pokoknya yang ada NG-NG-nya itu biasanya awalnya ritual. Kemudian bergeser kan jadi hiburan. Karena NG itu bunyian dari Sang Hyang. Berasal dari Sang Hyang, ang, bunyi-bunyian inilah, bunyi-bunyian sang pencipta. Jadi dulunya orang-orang dulu menganggap bunyi-bunyian itu teh bunyi-bunyian Tuhan atau bunyi-bunyian gaib lah, bunyi-bunyian leluhur katanya. Nah, makanya fungsinya dulu bukan fungsi hiburan, fungsi ritual dulu. Baru bergeser lah ke fungsi hiburan. Bahkan sampai sekarang angklung itu ada yang masih berfungsi sebagai ritual ya di beberapa daerah adat. Nanti tanya ke Pak Hikmat, kalau teman-teman tahu Pak Hikmat di guru PPKN, dia paham betul tentang adat-adat terutama yang terkait dengan angklung ya. Gitu. Nah, ini ciri-cirinya nanti keluar, tolong dipahami, fungsi juga, pengertian. Nah, terus yang paling penting ini ada yang kisi-kisi mungkin perlu dicatat. Yang pertama adalah musik tradisional berdasarkan, saya zoom ini dulu nah gitu kan,
berdasarkan ya halo, boleh ada interupsi? Ini siapa? Berdasarkan sumber bunyi. Ada yang idiopon, ada membranofon, aeropon, kemudian apa lagi? Idiopon, membranofon, aeropon, kordopon, aeropon, kordopon, apa? Saya Lagu lupa apa? nge-mute. Lagu up ya itu ya? Soundtracknya up Ya ya? Pak, saya lagi nyobain ini Pak apa? Yang biola yang ada di YouTube itu yang pakai angka-angka. Oh, tarirara, tariraram, tariraram, taram tam. Ya, bagus tuh. Soundtracknya up. Saya pernah mainin. Kordopon, elektropon, idiopon, membranofon, aeropon, kordopon, elektropon. Kemudian udah segini. Nah, idiopon itu yang apa? Itu tuh dari badan instrumennya. Badan instrumen. Ini apa? Gamelan, goong ya. Itu sumber bunyinya dari badan instrumen itu sendiri, goong. Itu gamelan ya. Gamelan, angklung. Itu gamelan, angklung. Itu idiofon ya, sumber bunyinya. Kemudian membranofon. Membranofon itu dari membran atau selaput ya. Atau selaput contohnya rebab ya. Terus apa lagi? Rebab, terus rebana, kendang. Kendang juga sama. Contoh instrumennya. Aeropon, gampang. Aeropon mah dari udara atau tiupan. Tiupan. Udara atau tiupan. Instrumennya apa aja? Suling, flute, ya, flute, lagi, flute. Banyak ya, pokoknya alat tiup lah. Alat tiup. Kemudian kordopon. Kordopon itu dawai. Dari dawai atau senar, biola, cello, ya. Banyak contohnya. Kemudian elektropon. Sumber elektrik, keyboard, ya, gitar elektrik. Nah, jadi kalau nggak dicolok ke sumber listrik nggak bunyi. Keyboard juga kalau nggak ada listrik nggak bunyi ya. Beda dengan piano klasik atau piano akustik. Nah, itu. Itu. Jadi musik tradisional dilihat berdasarkan sumber bunyi. Tadi ciri-cirinya sudah, pengertiannya sudah, fungsinya sudah, terus berdasarkan sumber bunyi. Ini nanti akan keluar ya. Ini kalian tinggal mengklasifikasikannya. Yang mana berdasarkan sumber bunyinya, instrumennya apa saja, idiopon, oh badan instrumen. Berarti kendang, gamelan, goong. Goong termasuk kalau disangkut pautkan ke tadi musik tonal, atonal, dan itu berarti musiknya ke atonal. Karena dia tidak kayak kalau kecuali flute. Kalau flute berarti ke tonal. Ya, karena udah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau gong dan gamelan itu atonal karena tidak do, re, mi, fa, sol, la, si, do tapi da, mi, na, ti, la, da. Ya, disangkut pautkan. Ada sangkut pautnya ke tadi ke modal, tonal atau atonal. Gitu. Terus dari ininya jenis musiknya apakah ritmis atau melodis? Udah kebayang ya. Kalau ritmis berarti kendang ritmis, gamelan ritmis, juga melodis juga bisa. Suling ya, suling itu melodis, gitar melodis ya. Yang ritmis itu identik dengan pukul-pukul, angklung. Melodis juga, angklung juga melodis, tapi cara memainkannya dipukul. Nah, sekarang kita satu lagi terakhir yaitu cara memainkannya. Musik tradisional dilihat dari cara memainkan. Yang pertama ada ditiup, banyak ya, ditiup, dipukul, ditepuk, digesek, ya, ditekan,
Apalagi ditiup, dipukul, ditepuk, digesek, ditekan, udah ya. Nah itu banyak lagi ya teknik-tekniknya ya. Yang ditiup apa? Suling tadi kategorinya ke sini, dipukul kendang, gamelan dipukul ya. Ditepuk ada tabla misalnya ditepuk. Ditekan itu piano ditekan ya. Digesek digetarkan, angklung. Nah, angklung digetarkan. Nanti kategorinya kemana ini. Itu. Jadi musik tradisional hanya kalian mengkategorikan berdasarkan sumber bunyi, pahami idiopon itu seperti apa, membranopon itu membran atau selaput, rebab, rebana, kendang, tehian, ya arhu. Nah, tapi agak menarik nih bagian idiopon. Drum itu idiopon atau membranopon coba. Drum. Kalau satu-satu simbalnya itu idiopon. Tapi kalau tom-tomnya aja membranofon. Karena dia tom snare itu kan ada membrannya. Jadi walaupun sumber bunyinya juga berasal dari badan instrumen sendiri, tapi ada membran di sana. Jadi kategori membranofon. Cara memainkannya dipukul. Ya. Piano ditekan, digetar. Kadang ada yang sama ya. Kadang ada yang tumpang tindih antara idiopon dan membranofon, kemudian antara aeropon dan apa gitu ya. Kalau kordopon mah jelas lah. Ya, kordopon mah yang dawai, gitar, harpa, pokoknya yang menggunakan senar, biola, cello, double bass, apalagi banyak lah ya, gitu. Terus, nah kalau ada juga nanti bahasan tentang kolaborasi. Jadi kalau selalu pintar ya, di situ pertanyaannya misalnya kolaborasi, artinya kolaborasi dua yang berbeda antara musik barat dan musik tradisional misalnya. Saya seringnya bilangnya bukan musik modern ya, musik barat biasanya. Musik barat yang berasal dari barat misalnya kayak biola, gitar sama musik tradisional Indonesia misalnya. Nah itu harus bisa dibedakan. Jadi kalau kolaborasi judulnya kolaborasi itu berarti dua jenis yang berbeda. Jangan misalnya antara suling dan apa gitu ya. Atau suling dan gamelan, berarti bukan kolaborasi dua yang berbeda gitu. Itu sama-sama musik tradisional. Lazim lah kalau suling dan gamelan mah ya. Dalam degung juga pasti ada sulingnya. Tapi kalau misalnya biola dan suling, nah itu baru kolaborasi antara dua. Terus misalnya dari musik tradisional ini mana yang misalnya bisa dimainkan secara ensemble atau bersama-sama. Angklung ya, angklung itu ensemble ya. Kalaupun sekarang sudah dalam perkembangannya angklung sudah ada yang solo, ada angklung toel ya, ada macam-macam angklung gontung. Tapi secara hakikatnya angklung itu dimainkan secara bersama-sama atau ensemble gitu. Ada yang bisa dua-duanya seperti biola. Biola itu bisa dua-duanya, bisa secara solo ataupun secara ensemble atau bersama-sama. Gamelan itu harus bersama-sama karena harmoninya di situ. Nah itu bedain ya, mana instrumen tradisional yang bisa dimainkan secara solo atau dimainkan harus secara ensemble atau bersama-sama. Gamelan, angklung tadi ya harus secara bersama-sama. Kalau suling sendiri bisa lah ya. Goong masa soranganan gunggung gitu udah tengenaheun, tapi kalau ngahiji jeung gamelan walaupun dia mainnya di ujung aja tapi jadi satu kesatuan yang menarik. Itu. Terus nanti ada lagi ini tokoh legenda, penyanyi legenda. Kalian udah tahu lah ya, update ya. Penyanyi-penyanyi legend, tokoh ada gambar nanti tinggal identifikasi. Ini vokalis apa, kayak gitu ya. Vokalis legend. Itu mah tergantung dari ini pengetahuan kalian tentang musik pop misalnya. Ada juga musik pop di situ ya, sedikit aja musik pop. Nanti banyaknya mungkin lebih ke musik tradisional aja. Yang ini sumber bunyi atau cara memainkannya. Ensemble, kemudian fungsi, ciri-ciri. Nah, tadi juga dikaitkan dengan masalah tonal dan atonal. Mana di sini yang menggunakan, misalnya berdasarkan sumber bunyi, mana di sini yang menggunakan tonal, mana yang menggunakan atonal. Jelas gamelan itu atonal ya. Tarawangsa itu atonal.
atau modal ya. Itu goong itu nggak ada, walaupun ada nadanya tapi kalau sendiri itu atonal ya. Atau modal. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Pas nih 3 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Itu aja tadi musik barat secara umum, yaitu modal, tonal, atonal, tangan nada ya tadi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do caranya. Mayor, minor nggak akan ada minor, karena nggak akan dibahas minor. Mayor aja. Kalian pahami mayor, bisa baca di Google Circle of Fifth, nanti muncul semua itu. Rumus itu 1 crash, 2 crash, 3 crash, 4 crash. Di situ ada semua. Kemudian modal, tonal, atonal tadi sudah dibahas. Modal itu lebih ke musik tradisional, tonal itu lebih ke do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atonal itu lebih bebas atau free, musik kekinian, jazz, kontemporer. Kemudian musik tradisional tadi ada pengertian, ciri-cirinya, fungsinya hiburan, seremonial, ada ritual, kemudian beralih dari ritual ke hiburan. Ada jenis-jenisnya berdasarkan sumber bunyinya, idiofon, aerofon, membranofon, kordofon, elektrofon. Kemudian di cara memainkannya, dipukul, ditiup, ditekan, digesek, digetar, dan seterusnya. Gitu ya. Tinggal kalian padu-padankan aja dari kategori-kategori yang tadi, insya Allah bisa lah ya. Itu aja paling. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja hari ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Saya doakan sekali lagi semoga US-nya berjalan lancar dan teman-teman dapat nilai maksimal dalam semua mata pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Yo, bye-bye. See you. Sehat-sehat ya. Bu Pita, mangga.